Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Novitasari dengan NIM 0046. Di sini saya akan menjelaskan materi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kewajiban memenuhi perjanjian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Secara etimologi, kata akad berasal dari kata bahasa Arab yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak perjanjian yang tercatat. Sedangkan menurut terminologi, perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau kepada beberapa orang lain. Sebagai suatu istilah dalam hukum Islam, ada beberapa istilah atau definisi yang diberikan kepada akad perjanjian, yaitu 1. Menurut pasal 262 Mursyid Al-Hayron, akad merupakan pertemuan ijab kabul yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, akad adalah suatu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa akad harus memenuhi dua syarat utama, yaitu kesesuaian dengan prinsip syariah dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shayd wa Innallaha yahkumu ma yurid. Poin yang kedua yaitu rukun dan syarat. Rukun dan syarat merupakan hal yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian. Secara bahasa, rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Rukun dan syarat dalam syariah sama-sama menentukan syah atau tidaknya suatu transaksi. Akad memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama, adanya 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Yang kedua yaitu objek akad, dan yang ketiga yaitu lafadz atau syigot akad atau ijab kabul. Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, syarat adanya terbentuknya akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, akad tidak akan ada atau akad tidak akan terbentuk dan akadnya bisa juga disebut batal. Yang kedua yaitu syarat sahnya akad, yaitu syarat yang dimana apabila tidak terpenuhi atau tidak terlaksana, maka akad tersebut tidak ada dan telah terbentuk karena syarat terpenuhi. Misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Dalam keadaan tersebut, maka para ahli mengatakan bahwa akad tersebut merupakan akad fasid dan harus dibatalkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu jenis-jenis perjanjian yang dilarang dalam Islam. Berikut adalah jenis-jenis perjanjian yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu perjanjian riba. Setiap transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil atau dianggap riba itu dilarang. Riba merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Yang kedua adalah perjanjian gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi seperti perjudian juga dilarang. Gharar merupakan resiko yang tidak seimbang dan dapat merugikan salah satu pihak. Ketiga yaitu perjanjian maisir. Semua bentuk perjudian atau taruhan yang melibatkan pengambilan
pengambilan harta dari pihak lain tanpa usaha atau kerja keras dianggap haram. Yang keempat yaitu kawin kontrak atau nikah mut'ah. Perjanjian ini melibatkan pernikahan dengan batas waktu tertentu yang dimana dianggap tidak sah dan bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Yang kelima yaitu akad cacat, di mana suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat dan rukun syah seperti adanya paksaan, ikroh, penipuan, tadlis, kesalahan, dolat, dan ketidakjelasan jahalah dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Yang keempat yaitu akibat hukum suatu perjanjian akad. Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam kaitan dengan para pihak dalam berbagai hukum perjanjian apabila suatu perjanjian atau akad telah memenuhi semua syarat-syarat dan menurut hukum perjanjian Islam, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dalam hukum perjanjian Islam, seperti halnya dalam hukum lainnya, pada asasnya akibat yang timbul dari suatu perjanjian akad hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar mereka. Hal ini ditegaskan dalam kitab Mursyid Al-Hairan, yaitu pada pasal 306 ayat 1, akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak selain mereka. Pihak-pihak yang membuat akad itu ada kalanya membuat akad atas namanya sendiri dan ada kalanya juga membuat akad atas nama orang lain, artinya mewakilkan kepentingan orang lain. Yang pertama yaitu pembuat janji atau al-akid bertindak atas namanya sendiri, sebagaimana ditegaskan bahwa pada asasnya akibat-akibat hukum dari suatu akad sebagaimana ditegaskan bahwa pada asasnya akibat-akibat hukum dari suatu akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya. Namun dalam batas tertentu, akibat hukum tersebut juga terkait terhadap para pengoper hak, para kreditor, dan pihak ketiga. Pengoper hak dapat dibedakan menjadi satu, pengoper hak umum. Hak mempunyai arti sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar yang harus ditaati hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta atau suatu ketentuan yang disyaratkan. Kategori dari pengoper hak umum ini adalah ahli waris dan penerima wasiat. Yang kedua yaitu pengoper hak khusus. Pengoper hak khusus adalah orang yang menggantikan kedudukan teroper atau as-salaf mengenai benda-benda tertentu dari kekayaan teroper. Secara singkat dikatakan menggantikan teroper melalui tindakan hukum yang berdasarkan kepada kehendak untuk melahirkan suatu akibat hukum. Akibat hukum perjanjian yang berlaku terhadap pengoper hak khusus itu adalah akibat hukum yang merupakan kelengkapan dari sesuatu yang dioper kepada pengoper hak khusus. Contoh yang lazim yaitu mengenai pengoper hak khusus adalah pembeli dan penerima wasiat tertentu. Poin kedua yaitu para kreditor. Suatu perjanjian yang dibuat seseorang dapat membawa akibat hukum kepada kreditornya. Akibat hukum itu berwujud berkurang atau sebaliknya. Berkembangnya jaminan bagi kreditor atas pelunasan piutangnya oleh pembuat janji atau debiturnya karena berkurang atau bertambahnya kekayaan sang debitur tersebut. Poin ketiga yaitu pihak ketiga. Mengenai janji untuk pihak ketiga, maksudnya adalah bahwa seseorang membuat suatu perjanjian dengan mitra janjinya yang berisi keuntungan untuk pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. 2. Membuat janji mewakili orang lain. Seorang wakil ada kemungkinan membuat perjanjian atau akad atas nama dan untuk asli, prinsipal, atau dalam bahasa hukum Islam, yaitu menyandarkan akad kepada asli, ada kalanya membuat perjanjian atas namanya sendiri, namun untuk orang lain, atau bahkan ada kemungkinan berakad dengan diri sendiri. Poin yang kelima yaitu sebab batalnya akad. Adapun beberapa sebab yang dapat membatalkan akad yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akad tidak
tidak berlaku lagi karena sudah habis masa berlakunya. Misalnya akad ini berkaitan dengan akad sewa jasa atau ijarah. Ketika sudah habis tempo penyewaan, maka barang harus dikembalikan kepada pemiliknya, disertai dengan kesepakatan sewa jasa. Yang kedua yaitu akad tidak berlaku lagi disebabkan karena adanya pihak yang menyalahi poin-poin kesepakatan dalam kontrak atau perjanjian. Tindakan ini sering disebut dengan penyelewengan atau dispute, moral hazard, tindakan moral, atau pelanggaran kesepakatan. Secara syara, pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini dilabeli dengan istilah khain atau pengkhianatan, dolim atau pelaku aniaya, fasik atau pelanggar hukum, dan batil, pembatal akad. Yang ketiga, akad menjadi tidak berlaku lagi disebabkan karena dibatalkan. Contohnya, akad khulu, gugatan cerai dengan tebusan. Akad ini dikaitkan dengan ketentuan yang sudah disepakati dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak. Yang keempat yaitu kontrak yang terjadi secara mutlak melanggar ketentuan syara dan membahayakan salah satu pihak. Contohnya akad fasad, yaitu akad yang diajukan oleh pihak perempuan karena ada beberapa mani penghalang secara syara yang ditemui pada suaminya. Yang kelima yaitu kontrak yang terjadi berlangsung secara otomatis batal. Contohnya akad pernikahan yang otomatis batal karena adanya qadhaf, yaitu tuduhan zina. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.